Dengerin Dot ya kalian semua. Buka televisi, buka pemberitaan hari ini tadi pagi. Karena udah saya sentil Yusuf Kalla, dia sudah mengakui yang tadi pagi 180 miliar. Kadrun itu ya takut sekali kalau saya membahas satu, masalah Yusuf Kalla, kedua, masalah Surya Paloh, ketiga, Anies Baswedan. Kenapa tiga orang ini yang selalu saya goreng-goreng? Halo guys, jangan lupa follow kembali akun baru saya @revaalia atau user yang ini. Karena di dalam TikTok ini Kadrun itu ya takut sekali kalau saya membahas satu, masalah Yusuf Kalla, kedua, masalah Surya Paloh, ketiga, Anies Baswedan. Kenapa tiga orang ini yang selalu saya goreng-goreng? Mereka khawatir, apalagi di live streamingnya ya. Biasanya takut, kenapa mereka-mereka itu kalau saya goreng masalah-masalah dana yang berkaitan dengan Anies Baswedan dan Surya Paloh, berkaitan dengan Anies Baswedan dengan Bapak Yusuf Kalla. Karena itu suatu saat akan kebongkar, bro. Ya, makanya mereka tuh khawatir sekali dengan akun saya berkeliaran ada di TikTok. Mati satu, tumbuh 1000. Ya, itulah. Kalau akun bisa di-banned, otak saya tuh nggak bisa di-banned sama Kadrun. Mereka itu udah gregetan. Kenapa saya menggoreng yang namanya Yusuf Kalla setelah anggota Nasdem, Sekjen Nasdem itu tertangkap 8 triliun rupiah? Itu satu. Kenapa? Ada kaitannya nggak sama Yusuf Kalla? Ada kaitannya nggak dengan Anies kampanye curi-curi kampanye selama ini? Pasti ada, bro. Ya. Karena landasan yang namanya helikopter itu kerjasama antara Anies masih menjabat jadi gubernur ya. Surya Paloh dan Anies itu kerjasama membuat yang namanya landasan helikopter itu di atas Pulau Reklamasi. Itu satu. Bisa jadi itu 8 triliun itu nyiprat ke Anies. Ya, itu dari Bapak Surya Paloh. Nggak mungkin yang namanya Johnny Plate itu, sekjennya itu makan uang sebesar itu sampai dana dikucurkan itu 28 triliun loh. Ya, 28 triliun lebih. Ya, nggak mungkin Surya Paloh itu nggak nyedot, nggak mungkin. Kenapa juga? Karena terbongkarnya ini, Yusuf Kalla jadi mendidih. Khawatir kalau Anies itu nanti terjerat hukum. Makanya ada goreng-goreng isu itu Pak Yusuf Kalla. Ya kan, goreng-goreng isu. Nah, seperti itu. Kenapa khawatir Pak Yusuf Kalla? Karena khawatir esok kalau yang namanya penelusuran dana itu ada menyangkut nama Anies bisa aja dipenjara. Makanya Pak Yusuf Kalla khawatir. Salam NKRI, bro. Ya. Dalam surat pemberitaan yang beredar ada tulisan Kejagung geledah perusahaan milik keluarga Yusuf Kalla. Ini dia. Apakah ini mengenai proyek PLN Pak Yusuf Kalla? Apakah Bapak Yusuf Kalla ketar-ketir mengangkat isu-isu 98 ini? Ingin segera menghentikan Bu Sri Mulyani, pemerintah Indonesia ini yang mengejar orang pamer-pamer harta. Bagaimana dengan kekayaan Bapak Yusuf Kalla? Harus digeledah juga. Ya. Pak Yusuf Kalla rasanya belum pikun, belum tuli ya. Bagaimana beberapa gardu listrik di Indonesia ini yang mangkrak ketika ditangani Pak Yusuf Kalla, ketika Bapak Yusuf Kalla ambisi di dalam proyek-proyek masalah PLN. Bagaimana Pak Yusuf Kalla?
Gardu-gardu PLN kita banyak yang mangkrak. Kalau yang kemarin tower-tower kita yang ada yang mangkrak 58 tower yang tidak berfungsi. Juga dulu bisnisnya Bapak Yusuf Kalla ada beberapa gardu, ratusan gardu atau 34 gardu ya, 34 gardu kalau nggak salah ya, yang mangkrak. Bagaimana berapa triliun Indonesia dirugikan Pak Yusuf Kalla? Adakah orang-orang Indonesia yang mengusut itu? Tidak kan? Tidak berani. Alasannya kenapa? Mungkin bisa jadi bohirnya Anies ini menyumpal ya orang-orang KPK sebelumnya. Karena berlagak santuy ini si Daeng. Ya. Pak Daeng, Yusuf Kalla bagaimana? Apakah Anda ketar-ketir juga kalau pemerintah yang saat ini dihantam sama Anda karena menyindir anak-anak seorang anak-anak pejabat pamer-pamer harta mewah ya, branded, Hermes dan segala macam ini membuat Anda geram? Apakah Anda akan geram juga ketika ada KPK misalnya ya menggeledah keluarga Bapak, kekayaan Bapak, audit kekayaan Bapak? Nah, kembali lagi dengan proyek-proyek yang dulu mangkrak. Kalau kemarin ada yang mangkrak yang namanya Tower 4G 58 titik yang tidak terrealisasi, bagaimana dengan Bapak Yusuf Kalla dengan 34 titik yang tidak terrealisasi, gardu PLN yang mangkrak? Bagaimana Pak? Berapa triliunkah negara dirugikan oleh gardu-gardu listrik? Gimana nih Pak Yusuf Kalla? Jangan-jangan ini yang di Sumatera Selatan mati lampu tiap hari ini ya bisnis Pak Yusuf Kalla juga ini. Ya. Astaga, PLN mangkrak oleh JK, baru tahu. Baru tahu siapa Pak Yusuf Kalla sebenarnya. Nih, saya kasih tahu buat rakyat Indonesia. Dikala penghilangan minyak tanah dirubah menjadi LPG 3 kilo era SBY, siapa sih kaki tangan proyek-proyek LPG gas? Ini bandit-bandit yang namanya bandit migas, termasuk Pak Calvin ini ya, mafia migas itu. Hello, emang Pak JK nggak setara dengan Tommy Soeharto, Bambang Triatmojo ya, anak-anak cendana? Iya setara dong, orang dia kakak kelasnya. Yusuf Kalla itu kakak kelasnya. Itulah perampok-perampok yang namanya migas bro. Ya, Indonesia kehilangan yang namanya BBM ya, satu, minyak tanah. Dikarenakan apa itu proyeknya? Yusuf Kalla. Paham ya? Teriakan dong di Indonesia ini. BBM satu di Indonesia hilang di zamannya SBY karena iming-iming yang namanya proyek Yusuf Kalla. Baru tahu kalau Yusuf Kalla itu banditnya, itu mafianya migas. Nikel. Sejak dia jadi wakil presidennya Bapak Jokowi pada periode yang pertama kemarin, ya. Dia menyembunyikan sesuatu. Dia tuh nggak berkutik, sok-sok muji-muji kepada Bapak Jokowi. Tapi dia itu duri dalam daging di Indonesia ini. Saya khawatir karena kasus 98 itu, dalang-dalang dari kerusuhan 98 ini, para mafia migas ini yang mendanai. Halo, ini sutradaranya orang-orang mafia migas. Baru tahu. Lah itu, ya, senior itu Yusuf Kalla. Baru tahu. Gimana itu? Bisnis yang namanya proyek PLN, proyek yang namanya migas. Bagaimana itu Yusuf Kalla? Terusik karena Bapak Jokowi. Makanya ada menggiring-giring, cepat dihentikan ini aksinya yang nama Bapak Jokowi, aksinya Bu Sri Mulyani ini. Dia pengen cepat-cepat. Kalau tidak, dia akan menggerakkan lagi demo seperti 98. Sembelih aja itu Pak Calvin itu. Baru tahu kalian kalau dia itu penjahat di Indonesia. Itulah orang-orang seniornya bandit migas. Kalau tahu ya, selama ini dia ngirim-ngirim biji nikel mentah, menentang kebijakan Bapak Jokowi, dia selalu menjelek-jelekan Bapak Jokowi karena terusik bisnisnya nikel, gas, PLN, batu bara. Baru tahu kalian. Dengerin dot ya, kalian semua. Buka televisi,
buka pemberitaan hari ini tadi pagi. Karena udah saya sentil Yusuf Kalla, dia sudah mengakui yang tadi pagi 180 miliar. Itu baru 180 miliar disentil, masih banyak. Karena sisa utang Anies kepada Yusuf Kalla 400 miliar lagi. Bohong Bapak Yusuf Kalla kalau itu cuman 180 miliar. Kalian simak semua pemberitaan televisi tadi pagi. Klarifikasi dari Pak Yusuf Kalla. Oke? Suatu saat akan terbongkar lagi. Itu suatu bukti kalau saya mengetahui itu. Ya. Jadi harap-harap kalian, kalau yang udah diaku sama Yusuf Kalla 180 miliar tadi pagi jam 7, ya, itu masih ada sebenarnya. Sisa utang Anies sama Yusuf Kalla masih 400 miliar lagi, bro. Ya, ingat ya. Suatu saat terbuka. Ayolah Pak Yusuf Kalla, akuin aja kenapa pakai disedikit-sedikitin. Pak Yusuf Kalla takut kalau Anies nggak bisa bayar. Ya. Sampaikan dong Pak Yusuf Kalla, kenapa mesti dikecil-kecilin Pak? Utangnya kan sisanya kan masih 400 miliar lagi. Kenapa cuma diaku 180 miliar? Kan yang 300 miliar kan udah disetor. Total semuanya kan 700 miliar. Ya. Nah, buat netizen, simak pemberitaan yang tadi pagi jam 7 breaking news. Pengakuan dari Pak Yusuf Kalla yang diaku urusan utang Anies sama Pak Yusuf Kalla itu cuma 180. Bohong itu. Total sisa utangnya itu masih 400 miliar lagi. Ya. Itu satu bukti. Mana tuh orang-orang yang komen katanya, "Buktiin, Bu." Simak itu klarifikasi dari Pak Yusuf Kalla. Karena mulut saya udah mengangkat di pemberitaan, maka Yusuf Kalla dan Surya Paloh akan ketar-ketir. Ya, ngaruh nggak kira-kira omongan saya di media sosial? Ngaruh kan? Siapa yang nyangka kalau wakil gubernur Jawa Timur dulu saya sentil, dia kena OTT? Siapa yang nyangka? Kalla bukan mulut ini yang ngomong. Siapa yang nyangka? Begitu juga kalian yang di media sosial yang nggak tahu utang Anies sebesar 700 miliar kepada Yusuf Kalla. Ya, tadi pagi diaku 180. Masih ada. Total sisa utang Anies 400 miliar. Salam waras. Oke? Masalah utang itu utang pribadi, Bo. Betul, utang pribadinya Pilkada yang mendanai Prabowo, Yusuf Kalla, dan Surya Paloh. Betul, utang pribadi. Tetapi kenapa menyedot anggaran pembangunan daerah untuk membayarnya? Hello. Kau pikir uang negara ini uang Pak Anies? Betul, dia punya utang pribadi. Tapi kemarin setor yang 300 miliar itu nyedot anggaran APBD di DKI, nyedot yang namanya uang Formula E 300 miliar loh. Nah, sekarang yang namanya Surya Paloh, yang namanya Prabowo, yang namanya Bapak Yusuf Kalla mengharap uang itu dikembalikan oleh Anies dengan cara didukung menjadi presiden. Apakah itu bukan uang negara kita yang akan dibayarkan? Utang pribadi kok ngarap jadi presiden melunasinnya? Goblokmu itu loh. Ya, katanya cinta negara, katanya pengen transparan. Di mana lo pembelaan buat negara? Ini uang negara, uang rakyat seluruh Indonesia ini, uang pajak. Itu yang diiming-imingin Anies, bebas pajak dan sebagainya. Menggarong kemana? Duit negara kita ini saldonya tidak ada. Kas negara kita ini boro-boro ada 2.000 triliun, nggak ada. Ya, ingat itu. Investasi kita dari jalan tol, dari yang lainnya ini yang pemasukan ke negara, menggarong kemana? Bisa kalkulasi nggak sih lo? Belajar matematika nggak? Berharap dilunasin oleh Anies karena Anies seorang pengangguran.
lalu harus dijadikan presiden dipaksa. Berbagai cara, menghalalkan segala cara, dan akan dilunasi membayar uang anggaran perbelanjaan negara Republik Indonesia ini untuk membayar Yusuf Kala toh. Hai, utang pribadi suruh Anies pulang ke Yaman dulu, jual negaranya dulu, baru lunasin dulu, situ bisa jadi presiden. Kalau dipaksakan dia menjadi presiden karena berdasarkan dia hutang budi kepada dia orang itu, Anda 1000 kali harus mikir, itu calon perampok negara, bukan calon pemimpin negara, on. Ya, salam waras.